Ya, hari ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan salah seorang perempuan penghuni surga yang bernama Maryam binti Imran gitu. Nah, jadi kemarin kita udah membahas tentang eh, hi- Hajar ya, Hajar. Jadi terus kemudian hari ini kita Maryam, mudah-mudahan nanti selanjutnya tetap ada kajian terkait sama wanita-wanita solihah ini, begitu ya, para penghuni surga. Dan sebenarnya Maryam ini adalah ada satu ayat lagi di dalam Quran surat At-Tahrim ya ayat 12 yang menyebut kata Maryam lagi gitu ya. Wa Maryamu bnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi mirruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi udah jelas ya kenapa Maryam itu termasuk masuk ke dalam kualifikasi wanita solihah yang penghuni surga gitu ya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahannya gitu terhadap takdir Allah, dan kemampuannya Maryam dalam menjaga kesuciannya, sehingga saking sucinya gitu ya Allah juga kayak nggak ada gitu ya, nggak ada laki-laki yang mampu gitu ya menyentuhnya, sehingga Allah memberikan meniupkan roh ke dalam rahimnya gitu ya tanpa ada perantaraan laki-laki, karena terlalu suci gitu kira-kira ya, sehingga seperti itu gitu kan ya Maryam. Sebenarnya ada beberapa background ya kenapa saya ingin membahas tentang Maryam, terkait juga kejadian yang hari ini ada di Palestina gitu. Mudah-mudahan setelah kajian ini gitu ya teman-teman kira-kira punya keinginan lebih gitu ya untuk datang ke Baitul Maqdis, salah satunya karena ingin melihat mihrab dari Maryam ini gitu, karena di Baitul Maqdis lah salah satunya. Jadi apa tuh namanya tadi yang dibaca sama Aisyah juga kan, Maryam itu aktivitasnya ya di Baitul Maqdis, karena ibunya Maryam ingin menjadikan anaknya, ingin mewakafkan gitu anaknya sebagai penjaga Al-Quds gitu. Dan qadarullah ternyata perempuan, dan kemudian Hana tetap menjalankan apa yang menjadi nazarnya itu gitu kan ya. Jadi ini ada kaitannya juga nih sama Baitul Maqdis. Berkenalan lebih dekat dengan Maryam ya. eh namanya Maryam binti Imran ya, ini ada angka 5, ini referensi sebenarnya. Nah, beliau dalam riwayat ya berusia 56 tahun ya, meninggal di usia 56 tahun, dan ayahnya bernama Ali Imran ya, dan beberapa silsilahnya dari Al Imran ini gitu. Terus kemudian ada yang ada perbedaan ya terkait sama keturunan Imran itu, asal dari keturunan Imran itu, tetapi semuanya tetap di dalam keturunan Daud. Sebentar ya. Kelihatan nggak sih sekarang akunnya? Oke banget ya.
Nah, jadi, ibunya Maryam itu namanya Hannah binti Fakhullah ya, dan beliau adalah saudari dari istri Nabi Zakaria gitu ya. Jadi saudaranya dari istri Nabi Zakaria. Nah, tempat lahirnya itu ada di, apa tuh namanya, di Palestina ya, di Nazaret, di, Jazirah Arab. Terus kemudian gelarnya banyak ya, Al-Azra, perawan gitu ya. Jadi perawan sampai akhir hayatnya. Terus kemudian ada juga julukannya At-Tahirah, yang suci. Terus kemudian Qonitat, yang terus-menerus beribadah ya, eee, taat ya. Terus kemudian Al-Batuli, memutuskan diri selalu beribadah. As-Siddiqah, membenarkan kalimatullah. Dan Al-Abidah, rajin melakukan peribadatan. Terus, nah setelah Hana melahirkan Maryam gitu kan, karena yang menjaga, Baitul Maqdis itu adalah Nabi Zakaria, maka kemudian, Hana menitipkan, Maryam ke, Nabi Zakaria, yaitu pamannya. Tapi sebenarnya di Al-Quds itu, di Baitul Maqdis itu ada banyak pendeta-pendeta lain. Ada banyak, apa tuh namanya, pemuka agama lain yang yang menjaga Baitul Maqdis. Jadi yang menjaga Baitul Maqdis itu bukan satu-satunya, itu Nabi Zakaria itu bukan satu-satunya. Dan semua orang, pemuka agama, para pendeta itu juga berebutan gitu ya untuk menjaga dan mengasuh Maryam. Kenapa? Maryam itu lahir dalam keadaan, yatim. Jadi, ketika Hannah itu mengandung, eee, ketik ketika Hannah itu mengandung, Imran itu meninggal dunia. Dan saat itu Imran itu dikenal sebagai pemuka agama gitu ya, orang solih pada zamannya gitu kan ya. Makanya ya kalau bukan orang solih, dia nggak ada ya namanya jadi surat Al-Qur'an gitu kan ya. Dan sebenarnya menarik ya kalau mengkaji tentang Ali Imran ya, karena namanya Ali Imran gitu ya. Kan kalau surat-surat yang lain tuh suratnya Ibrahim, Nuh gitu ya, Yusuf gitu ya, nggak ada alinya. Tapi kalau Imran itu Ali Imran gitu. Ali itu artinya keluarganya. Jadi Imran beserta keluarganya gitu ya. Jadi ini, contoh ayah gitu ya yang berhasil gitu ya mendidik seluruh anggota keluarganya untuk taat kepada Allah gitu ya. Dan ya berikutnya juga Hana gitu ya, istrinya Imran itu juga seorang istri yang salihah. Nah, jadi, apa tuh namanya, pengasuhan Maryam itu kayak diperebutkan gitu ya oleh banyak sekali, apa, pemuka agama saat itu karena mereka ingin mendapat berkah gitu ya. Ingin mendapat berkah, mengasuh seorang yatim dari, kalangan pemuka agama, kira-kira seperti itu. Yaitu Imran itu, gitu kan ya. Nah, kehidupan Maryam itu, eee, di Baitul Maqdis ya, di Palestina, dan hidupnya bersama Nabi Isa, hidup di gunung yang jauh dari keramaian manusia, puasa di siang hari dan bangun di waktu malam, makanannya tumbuh-tumbuhan, air hujan, makanan yang datang dari langit ya, kira-kira begitu kondisinya. Nah, kebetulan saya tuh baru baca juga ya novel namanya Maryam, tentang Maryam, itu juga recommended sih ya novelnya, apa tuh namanya, ya pokoknya intinya Maryam itu kapan bahagianya ya, sampai saya berpikir, emang kalau masuk surga harus sesusah ini ya, gara-gara abis baca Hajar, baca Maryam gitu ya, ya Allah ini 2 perempuan yang luar biasa gitu kan ya. Nah, sekarang makamnya itu ada di, Gunung Tur ya, di luar pintu Asbat. Nah, ini wallahualam di mana nih ya, di gereja Jasmaniah Getsemani gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang, apa ya, mungkin nanti kalau ada yang bahas lebih lanjut misalnya
kenapa akhirnya Palestina itu ada 3 agama gitu kan. Nah, ini salah satunya asal-usulnya adalah dari Maryam ini ya. Terus, dalam dalam Al-Qur'an, hadis, maupun beberapa keterangan tidak ditemukan ciri-ciri fisik ya. Jadi, susah sekali untuk menemukan, apa tuh namanya, ciri-ciri fisik ya, berupa hadis maupun berupa dalam Al-Qur'an gitu ya, ciri-ciri dari fisik Maryam ini gitu ya. Tapi terkait dengan sifat-sifatnya, Al-Qur'an dan hadis banyak membahas dan menggambarkan keluarbiasaan Maryam gitu ya. Dan salah satu sifatnya yang paling, apa ya, yang paling terkenal adalah taat, rajin, teguh, pendirian, tekun, dan beberapa sifat lainnya. Jadi mungkin kalau kita simpulkan ya, ya Maryam itu ya Qonitat itu sendiri adalah Maryam gitu ya. Jadi, apa ya, sifat utamanya dia adalah qonitat gitu ya. Jadi dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah gitu ya. Jadi tanpa tapi, tanpa kecuali, sesuai dengan doa dari ibunya ketika ibunya mengandung Maryam. Makanya ada teman saya namanya Maryam Qonitat ya, itu emang, ibunya ngasih nama seperti itu. Nah ini, terkait sama kehamilan Hana, ini juga ada di Quran surat, Ali Imran ya. Ini juga diceritakan tentang kehamilan Hana, yaitu ibu Maryam. Nah sebenarnya, apa, Imron dan Hana ini adalah, sudah menikah tetapi, apa, lama tidak memiliki anak gitu ya, lama tidak memiliki anak. Tapi mereka tetap sabar gitu ya, tetap sabar dan beriman, dan kemudian, apa tuh namanya, dan senantiasa, berdoa gitu kepada Allah. Dan ketika berdoanya gitu ya, Hana itu sampai kayak, apa ya, sampai kayak berjanji gitu ya, sampai kayak berjanji sama Allah, "Allah, kalau misalnya saya punya anak, saya janji anak ini akan saya persembahkan anak saya akan saya persembahkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis," gitu kira-kira. Kayak itu adalah kayak saking pengennya gitu ya, pengennya Hana ini punya anak sampai kayak Hana itu ngasih janji gitu sama Allah. "Allah beneran deh Allah, kalau saya dikasih anak, ini saya bakal anaknya itu bukan buat saya," gitu istilahnya, kayak gitulah kira-kira ya. Terus kemudian karena itu terimalah nazar, daripadaku dan sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Terus kemudian doa tersebut gitu terpanjat ketika Hana berada di bawah pohon dan melihat beberapa burung yang sedang memberi makan anaknya gitu kan. Dan tergeraklah untuk berdoa kepada Allah agar diberikan anak laki-laki dan Allah menerima doa tersebut. Dan seketika itu pula ia haid. Setelah suci dari haid, suaminya mendatanginya dan yakin akan diberikan seorang anak laki-laki. Hana berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepadaku seorang anak, dan Allah memberikanku Muhara." Muhara itu anak laki-laki. Imran bertanya kepada Hana, "Bagaimana jika yang dikandung kamu anak perempuan?" Gitu kan. Terus Hana menjawab, "Robbi ini nazar tulaka ma fi batni muharran fataqabbal minni," gitu ya. Jadi saya sudah bernazar apapun yang Allah berikan kepadaku, maka aku akan tetap meneruskan nazarku dan terimalah nazarku itu. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Hana gitu ya. Nah dari sini kita belajar ya, dari Hana kita belajar apa tuh namanya, mungkin kita sudah banyak berdoa puluhan kali, ratusan kali, tapi kita nggak tahu gitu sebenarnya doa mana yang akan dikabulkan Allah. Maka, kalau secara statistika ya kita berdoa aja terus gitu, berdoa terus dan sampai kemudian dan kita juga, nggak perlu gitu, nggak perlu misalnya tahu sebenarnya doa yang mana yang dikabulkan sama Allah, atau mungkin doa siapa gitu yang dikabulkan oleh Allah. Tapi gitu kan ya, berdoa aja terus gitu ya dan kalau Hana ini,
paling yakin. Jadi sebenarnya Hana sama Imran tuh berdoanya nggak cuma sekali ini gitu ya, tapi dia paling yakin kalau Hana itu punya keyakinan bahwa doa yang ketika dia terinspirasi dari melihat burung-burung yang sedang memberi makan anaknya itulah yang dikabulkan oleh Allah gitu ya. Jadi sebenarnya ini satu 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 doa yang dikabulkan Allah dari sekian banyak doa yang sudah dipanjatkan oleh Hana dan Imran, begitu. Nah, apa tuh namanya, nah, di sini Hana itu mengatakan tentang jadi bahasa Hana itu adalah muharraran gitu ya. Robi ini nazar tulaka ma fi batni muharraran, bahasanya tuh muharraran gitu. Dan muhararan ini adalah, ada banyak ya, tafsirnya dari para ulama tafsir gitu ya. Yang pertama adalah anak laki-laki, dan yang kedua lebih bersifat umum gitu ya. Jadi muhararan itu diambil dari kata bebas, merdeka, murni, atau, menjadi manusia yang punya kemerdekaan tidak terikat dengan dunia gitu ya, jadi tidak dipenjara oleh dunia, sehingga dia merdeka hanya menyembah Allah, kira-kira muhararan itu seperti itu, gitu kan ya. Nah, jadi apa ya, kalau 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 hamil itu belum dikasih nama tuh kayak kan kita sebutnya jabang bayi. Nah, kalau Hana itu masih dalam kandungan tuh namanya muhararan, "Ini si Muhararan," gitu, kira-kira seperti itu, gitu. Nah, atau, ada ini lagi gitu ya, apa tuh namanya, ada definisi lagi tentang muhararan itu adalah pembebas Baitul Maqdis gitu ya, itu juga merupakan, apa ya, salah satu arti dari nama muhararan ini, gitu kan ya. Jadi ini adalah nazarnya Hana. Jadi muhararan itu kayak sebuah istilah, nazarnya Hana gitu ya. Sebuah keinginan agar anaknya nanti menjadi anak yang berkhidmat pada umat dan Baitul Maqdis dan bebas dari genggaman dunia. Jadi merdeka itu adalah merdeka dari dunia gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah siapa yang memberi nama Maryam gitu ya. Yang memberi nama Maryam itu adalah Hana sendiri ibunya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa kenapa Maryam diberi nama oleh ibunya, karena memang, ayahnya sudah meninggal gitu kan ya. Jadi, apa tuh namanya, kebiasaan pada saat itu yang memberi nama anak biasanya ayahnya, tapi kalau ini yang memberi nama anak adalah ibunya sendiri gitu. Terus, nah tapi pas keluar gitu ya, pas keluar ternyata perempuan, sebenarnya Maryam sebenarnya Hana sebagaimana rasa manusiawi gitu ya, ada rasa sedih, bingung, dan was-was gitu ya. Apa tuh namanya, karena dia ngerasa laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Kalau laki-laki itu karena dia melihat kebiasaan pada saat itu gitu ya, bahwa para pendeta, termasuk pamannya, itu semua laki-laki. Yang menjaga Baitul Maqdis itu semuanya laki-laki gitu kan ya. Jadi dia bingung gitu, aduh belum ada nih gitu ya role model gitu ya perempuan menjadi penjaga Baitul Maqdis gitu kan. Jadi dia tuh bingung gitu kan ya, ya bisa nggak ya gitu ya anak saya perempuan tapi menjadi berkhidmat di Baitul Maqdis, kira-kira seperti itu. Terus, tetapi tidak ada kekecewaan dari Hana, dia memasrahkan semuanya kepada Allah gitu kan ya, dan dia tetap melanjutkan nazarnya gitu ya untuk memberikan, Maryam ini, tetap berkhidmat di Baitul Maqdis gitu kan ya. Terus, tetapi sebagai hamba Allah yang taat dan beriman, ia menerima dengan kebaikan segala pemberian, karena pemberian Allah adalah yang terbaik. Setelah melahirkan, disematkanlah nama Maryam sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Gitu ya. Jadi itu kata-kata Hana. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, ini juga, bisa jadi doa ya teman-teman kalau misalnya menjenguk anak yang,
baru ngelahirin gitu kan ya, salah satu doanya adalah mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk. Jadi memang penting gitu ya doain gitu ya anak-anak yang baru lahir itu agar terjaga dari bisikan setan yang terkutuk gitu ya, karena fitnah setan itu nauzubillah min dzalik ya hari ini. Sampai maksudnya hari ini tuh paling-paling gitu ya. Jadi kenapa juga saya pengen bahas Maryam ini karena apa ya, ternyata menjaga anak perempuan hari ini tuh susah ya. Dan laki-laki juga nggak kalah susahnya gitu kan ya. Jadi kebetulan saya udah punya teman-teman yang anak-anaknya gadis, anak-anaknya remaja, tumbuh dewasa gitu ya. Ketika, ada seorang ibu gitu ya ngeluh ke saya stres gitu sama anak saya gitu, apa, udah gede gitu, udah lulus kuliah, sholat aja masih disuruh gitu kan ya, sholat subuhnya masih disuruh. Terus, kan saya lagi marah-marah ya, terus dia ini, apa tuh namanya, dia ngebantah saya, kata dia gitu. Dia ini anak laki-laki ya. Dia bilang, "Santai aja Umi," gitu ya, "santai aja Umi," gitu kata dia. Apa namanya, mungkin saya ibadahnya masih jelek gitu ya, tapi saya akan ngegaransi saya nggak akan, ngerusak anak gadis orang, kata dia gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu ya. Terus, nah pas dia ngomong kayak gitu, tuh pas ibunya curhat ngomong saya kayak gitu, sebenarnya saya waktu itu lagi, tadabbur surat Yusuf gitu ya, tadabbur surat Yusuf, kenapa sih Yusuf itu istimewa. Nah, ternyata ya kalau di surat Yusuf itu di-highlight ya, sebenarnya salah satu keunggulan yang di-highlight sama Allah dari Nabi Yusuf itu sebenarnya bukan ketaatannya gitu. Tapi bagaimana dia mampu menjaga ya nafsu seksualnya nafsu seksualnya gitu. Jadi pas saya dapat insight itu, terus anaknya ngomong kayak gitu. Akhirnya jadi kayak, oh ternyata, apa tuh namanya, ternyata, apa tuh namanya, kisah Yusuf itu kan Yusuf itu seorang pemuda juga ya, pemuda disediain, eee, disediain sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya saat itu gitu kan. Apa tuh namanya, dan dia menolak itu gitu. Jadi yang di-highlight, kenapa Yusuf itu, kekerenan Yusuf itu adalah itu, dia dia mampu mencegah maksiat gitu dari dirinya sendiri. Nah, terus kan saya explore tuh ya ke anak itu, "Kenapa sih kamu ngomongnya kayak gitu?" ya. Terus kata dia, "Karena ada banyak perempuan yang bersedia gitu, memberikan kegadisannya kepada saya gitu, Bu," gitu kan ya. Dan saya nolak itu terus aku bilang, "Ya udah," terus aku bilang ke ibunya tuh, "Nah justru, sekarang kayaknya harus dilihat yang si maksiat ini deh, soalnya Nabi Yusuf juga kayak gitu ya. Jadi, apa tuh namanya, jadi, menolak maksiat itu ternyata buat anak-anak muda hari ini tuh lebih berat lebih kita harus konsen dibanding melaksanakan, kewajiban-kewajiban gitu ya. Maksudnya dia melaksanakan kewajiban, cuma kalau kata ibunya sih tidak cukup gitu kan ya. Nah ternyata kata dia apa ya, seberat itu gitu, seberat itu godaan saya untuk menolak, gadis-gadis yang sebenarnya mau aja gitu ya, dinodai oleh saya kata dia gitu, dan saya cuma bisa menggaransi itu sama sama ibunya kata dia gitu. Tapi ibunya masih aja gitu ya kayak, "Kamu nih ya, sholat masih suruh," gitu, padahal dia punya struggling yang lain yang menurut dia tidak diapresiasi sama ibunya gitu kan ya. Sampai akhirnya saya berpikir, oh ternyata sesulit itu ya, baik perempuan maupun laki-laki hari ini untuk menjaga dirinya gitu ya. Ya kalau teman-teman, selalu update apa ya, Twitter apa dan sebagainya kan emang ngeri ya. Apa ya, tentang, apa ya, kayak zina itu sesuatu yang, lumrah gitu, nauzubillah min dzalik gitu ya. Dan hari ini makanya harus digaungkan lagi nih kisah Maryam gitu ya, orang yang mampu menjaga dirinya sekuat-kuatnya gitu kan ya. Dan Yusuf sebenarnya Yusuf itu juga adalah pemuda yang mampu menjaga dirinya sekuat-kuatnya. Padahal saat itu ya emang begitulah ya. Apa tuh namanya,
pas juga saya tuh lagi nonton Gadis Kretek tuh ya di Netflix itu kayak, ah dari tadinya aku suka banget tuh sama Jeng ya, pas udah kayak gitu, aduh udahlah saya disrespect kayak gitu ya. Nah itu mah di luar konteks ya, nggak nonton juga nggak apa-apa. Apa tuh namanya, jadi, penting banget nih ya buat mungkin kita gitu ya punya anak kecil, ya harus bener-bener kayak, apa ya, bahwa ini tuh bener-bener sesuatu yang harus dijaga, apa, kesucian itu gitu kan. Baik laki-laki maupun perempuan ternyata hari ini sangat berat begitu. Terus, apa tuh namanya, makanya jadi penting ya doain anak-anak kita, doain anak yang baru lahir itu untuk, dipelihara oleh Allah dari setan yang terkutuk. Nah ini ya, Maryam lahir sebagai anak yatim gitu kan ya. Jadi, apa tuh namanya, makanya kenapa Maryam itu dikasih nama dikasih nama oleh Hana karena Imran sudah meninggal dunia ketika Hana mengandung Maryam, begitu. Nah, penyematan nama Maryam juga itu salah satu, ikhtiar dari Hana untuk, anaknya itu tidak diganggu setan gitu kan ya. Karena setiap yang lahir maka datanglah setan untuk mendampingi dan mengganggunya. Jadi sebenarnya setiap anak lahir, itu tuh setan udah menyiapkan diri nih, "Ini siapa nih, yang akan ganggu anak yang mau lahir ini? Siapa yang ganggu anak lahir-lahir ini?" Gitu, "Siapa yang akan ganggu anak lahir ini?" Gitu kan. Jadi emang anak-anak itu penting banget untuk selalu auzubillahi minasyaitonirrajim auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Ketika dia tantrum, kita nggak usah ikut-ikutan tantrum gitu, kita, eee apa, ta'awudz aja gitu ya, karena emang mungkin lagi sangat dekat setannya gitu sama anak kita gitu, jinnya. Dan kecuali Maryam dan Isa gitu. Jadi ada 2 gitu, ada 2 manusia gitu ya, yang kelahirannya itu tidak didatangi oleh setan, itu Maryam sama Isa gitu kan ya. Disinilah keistimewaan Maryam dan Isa yang dijaga oleh Allah dari sejak lahirnya dari setan. Setelah Maryam lahir ke dunia dengan berbagai keistimewaan yang Allah berikan, maka kehidupannya hanya diperuntukkan untuk Sang Pencipta sebagaimana harapan ibunya Hana. Jadi, alhamdulillah gitu ya Hana, ini gitu, Hana apa tuh namanya, berhasil melaksanakan nazarnya kepada Allah, apa tuh namanya, menyerahkan anaknya untuk berkhidmat untuk Allah saja, begitu. Nah, baru masuk ke masa hidupnya Maryam ya. Jadi, apa tuh namanya, nah kemudian nah kan tadi sebenarnya diperebutkan nih Maryam itu mau diasuh sama siapa gitu ya, para pendeta lain juga pengen dia mengasuh Maryam, tapi Hana menyerahkan kepada Zakaria dan kata Zakaria, "Akulah yang paling berhak." Kenapa? Karena aku adalah pamannya gitu kan, jadi kerabat dekat. Walaupun ada, beberapa tafsir Al-Qur'an yang menyebutkan Zakaria ini paman dari, ibunya atau paman dari bapaknya atau tadi ya, yang bersaudara itu adalah istri dari, Zakaria ini, begitu. Terus, apa tuh namanya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nah, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, jadi Zakaria itu ngasih tempat khusus gitu ya ngasih tempat khusus di bawah masjid ya, jadi di bawah tangga Baitul Maqdis. Eee, apa oh ya, nah apa tuh namanya, nah setiap Zakaria berkata ya, "Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Dan Maryam mengatakan makanan itu dari sisinya, dari sisi Allah gitu kan ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, yang pertama ya, kenapa tuh, Zakaria itu nanya ya, dari mana makanan ini?
Karena makanan yang ada di meja Maryam itu, di mihrabnya Maryam itu adalah makanan yang tidak biasa. Jadi misalnya ini lagi musim kemarau, tiba-tiba ada makanan musim dingin gitu. Nah, kemudian kalau lagi musim dingin, tiba-tiba ada makanan musim kemarau. Jadi kenapa Zakaria ngerasa aneh? Karena Eee, lagi nggak ada nih, lagi nggak musim gitu. Misalnya kalau di kita tuh misalnya lagi lagi nggak musim rambutan, tahu-tahu di meja kita ada rambutan gitu kan ya. Jadi emang, eee, jadi makanya Zakaria itu bertanya kayak gitu karena memang makanannya itu yang tidak sesuai sama musimnya gitu kan. Dan kemudian ketika Maria mengatakan itu dari Allah, itu jugalah yang menginspirasi Zakaria untuk, oh ternyata, segala ketidakmungkinan itu bisa terjadi kalau Allah inginkan. Nah sebenarnya, tersedianya makanan, yang tidak biasa di mihrabnya Maryam, itu menginspirasi Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Jadi Maryam itu tuh kayak, apa tuh namanya, bukan pemancing ya, tapi Maryam itu kayak inspirasi gitu ya. Ya Allah, ternyata Allah bisa ya ngasih sesuatu di luar kebiasaan, di luar jadi Allah tuh ngasih sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, itu Allah bisa gitu kan ya. Maka kemudian akhirnya Zakaria itu menguatkan kembali keinginannya untuk memperoleh keturunan itu, inspirasinya itu dari Maryam. Jadi bukan dari kehamilan Maryam, tapi justru dari Maryam sebelum hamil gitu ya. Nah, karena menanti Isa sama Ishak Isa sama Yahya itu deketan ya usianya ya. Nah, jadi Maryam mengandung sama istrinya Zakaria juga mengandung gitu ya, seperti itu. Nah, apa tuh namanya, Maryam dibuatkan sebuah rumah di dalam masjid. Jadi kalau kata suami saya yang udah pernah ke sana ya, ke Baitul Maqdis, sebenarnya dia tuh, mihrab Maryam itu ada di bawah masjid. Jadi mihrabnya Nabi Zakaria itu di atas masjid, kalau mihrabnya Maryam itu di bawah setelah tangga di bawah masjid, gitu. Nah, tangga yang tidak boleh nah, di bawah tangga, jadi setelah tangga baru kemudian mihrabnya Maryam dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali oleh Maryam. Nah, Zakaria itu adalah orang yang suka bolak-balik ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan alat-alat perhiasan, untuk berhias, maksudnya untuk, menghias dirinya, terus makanan dan minuman. Nah, di musim dingin ada berbagai macam buah-buahan musim panas dan di musim panas ditemukan buah-buahan di musim dingin gitu ya. Jadi, yang itu yang bikin aneh dari, Nabi Zakaria itu, begitu kira-kira. Nah, kemudian, dari kejadian yang luar biasa itulah kemudian, Nabi Zakaria terinspirasi. Jadi kalau tadi Hana inspirasinya dari burung yang lagi ngasih makan anaknya, terus kemudian dia berdoa dan itulah doa yang dikabulkan. Nah, kalau Zakaria itu adalah berdoa setelah melihat Maryam yang diberi makanan oleh Allah gitu ya. Dan saat itulah doa yang diijabah oleh Allah gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah, kehidupan Maryam ya. Nah, setelah itu Maryam tuh hidup di, Baitul Maqdis ya, apa namanya, beribadah ya siang dan malam, dan itu juga difasilitasi oleh Nabi Zakaria gitu ya. Jadi, Nabi Zakaria itu tidak memperlakukan Maryam sebagaimana anak perempuan yang lain gitu ya. Jadi dibiarkan Maryam untuk, terus beribadah di mihrab tersebut gitu kan ya. Apa tuh, nah tapi, Maryam juga pernah ya keluar rumah gitu ya, dan itu terutama saat masa haid gitu. Eee, terus kemudian, Maryam
Maryam pergi mengasingkan diri ke sebelah timur Baitul Maqdis dan saat itulah kemudian Maryam ditemui oleh oleh malaikat Jibril gitu kan ya. Apa tuh namanya? Dan saat itulah Maryam takut gitu ya, karena Maryam itu tidak pernah ditemui oleh laki-laki kecuali Nabi Zakaria gitu kan ya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Terus Jibril mengatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Gitu kan ya. Nah, ternyata yang datang adalah utusan Allah untuk memberi kabar gembira gitu ya. Nah, ini juga ya, teman-teman. Kan sebenarnya malaikat Jibril tuh ingin memberi kabar gembira ya terhadap Maryam akan kehamilannya. Tapi Maryam sebenarnya buat Maryam itu bukan kabar gembira sama sekali gitu kan ya. Nah, ini kita juga kayak harus belajar tentang perspektif manusia dan perspektif Allah itu emang beda gitu teman-teman. Kadang kita ngerasa kita lagi dikasih ujian gitu ya sama Allah, padahal sebenarnya Allah tuh lagi ngasih anugerah gitu sama kita gitu ya. Apa tuh namanya? Atau yang harus kita khawatiri sebaliknya gitu ya. Kita ngerasa Allah lagi ngasih anugerah banyak sama kita, padahal sebenarnya Allah lagi ngasih ujian sama kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan perspektif kita sama perspektif Allah? Itu satu-satunya adalah pasrah gitu ya, dekat sama Allah sehingga mudah-mudahan kita bisa menselaraskan gitu ya, mendekatkan cara perspektif Allah dan perspektif kita gitu ya. Jadi, Allah mengatakan, Jibril itu memberi kabar gembira, tapi buat Maryam sama sekali itu bukan kabar gembira gitu kira-kira seperti itu. Terus, kabar itu datang dengan keheranan Maryam luar biasa, ia tidak punya suami dan tidak pula berhubungan dengan siapapun, mana mungkin dapat melahirkan seorang anak. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah, gitu kata Allah. Dan hal itu mudah bagiku agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran bagi manusia. Ini juga merupakan tanda kebesaran ya, kebesaran dari Allah untuk kita ya, bahwa Allah bisa saja menjadikan sesuatu yang mustahil itu mudah bagi Allah. Tetapi, apa tuh namanya, ya karena akal manusia sulit menjangkau itu, dan kemudian Maryam tahu gitu ya, kebiasaan gitu ya, yang ada di lingkungannya, maka kemudian Maryam mengasingkan diri gitu kan ya. Dia tahu dia menerima takdir itu dengan baik, tapi kemudian, eee, lebih baik dia mengasingkan diri, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tibalah kelahiran Nabi Isa gitu kan ya. Rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon dan dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Jadi ini adalah sebuah manusiawi ya, manusiawi dari seorang manusia ketika diberi ujian yang luar biasa beratnya gitu ya. Kita nggak kebayang ya, dikasih, yang kalau kata Allah mah ini anugerah gitu ya, tapi kan buat kita itu ujiannya luar biasa, even juga buat Maryam gitu ya. Apa tuh namanya, eee, sampai Maryam mengatakan, "Ya mendingan saya mati aja deh dibanding harus merasakan sesakit ini," gitu ya. Di sini kita, apa ya, terbayang ya, melahirkan itu emang sakitnya luar biasa gitu ya, jadi sampai mempertaruhkan gitu ya, hidup atau mati gitu kan. Terus, kata Maria, "Ya mendingan saya jadi orang yang tidak tidak berarti lagi dilupakan," gitu kan ya. Maryam tuh sampai punya hopeless kayak gitu kan. Tapi kemudian Allah mengabadikan namanya gitu ya, bahkan menjadi nama surat gitu kan ya. Jadi pengorbanan yang Maryam berikan itu sama sekali, malah diabadikan oleh Allah gitu ya. Bagaimana Allah mengapresiasi Maryam sebagai sebaik ini gitu.
Tapi di saat yang sama gitu ya, ini juga, apa ya, ketika kita menjalani gitu ya takdir kita dengan ikhlas, maka yakin gitu ya, Allah tuh nggak pernah meninggalkan kita gitu kan ya. Bahkan kayak kayak Allah tuh selalu nyuruh malaikat Jibril gitu ya untuk mendampingi mendampingi Maryam ini gitu ya. "Janganlah kamu bersedih hati." Jadi itu ada utusan, ada makhluk yang diutus gitu ya oleh Allah untuk selalu, apa tuh namanya, menghibur Maryam. "Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersenang hatilah kepadamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari." Ini tuh sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Waktu Maryam dalam kondisi yang tidak payah ya, jadi beribadah aja, makanan datang ya. Tapi kalau yang ini, Maryam tetap harus usaha, minimal usahanya tuh menggoyangkan pohon kurma gitu ya. Padahal ini lagi keadaan lemah, sangat lemah gitu kan, yang lagi ngelahirin gitu kan ya. Betapa apa tuh namanya, dan Jibril mengatakan, "Ya bersenang hatilah," gitu ya. Jadi dalam kondisi apa ya, dalam kondisi yang kalau menurut saya sih udah titik nadir banget gitu ya. Kita nggak boleh kehilangan harapan gitu ya kepada Allah gitu ya. Dan usaha sedikit aja, mungkin kita kayak sebenarnya kita lagi digging gitu ya, menggali permata. Jangan sampai nyerah di digingan terakhir gitu ya, jangan sampai menyerah di digingan terakhir. Karena kata, "Ya usaha dikit lagi, goyangin aja maka akan jatuh itu semua," gitu. Ini sama kayak Hajar gitu ya, usaha aja terus nyari air gitu ya, nanti yang ngasih air tetap saya gitu kan, tapi usaha tetap gitu, kira-kira seperti itu. Nah, apa tuh namanya, ini Allah lagi pengen ngelihat gitu ya, sampai titik maksimalnya, Maryam itu dalam berikhtiar gitu ya. Jadi even, eee, apa, makanan aja harus tetap diusahakan gitu kan ya, pada saat titik ini gitu ya. Pada saat di mana sebenarnya kayak, "Aduh aku udah putus harapan banget." Nggak boleh gitu kata Allah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Dan tetap di dalam kondisi keputusasaan itu kamu tetap usaha usaha gitu kan, kayak gitu. Terus kemudian, apa tuh namanya, nah setelah melahirkan, maka ujian lain datang gitu kan ya. Jadi, apa, mungkin Maryam berpikirnya ujiannya selesai, tapi ternyata setelah anak itu lahir, maka kemudian ujian yang lain datang gitu ya. Setelah Maryam melahirkan, maka Maryam kembali ya ke Baitul Maqdis, bertemu dengan orang-orang, gitu, bertemu dengan orang-orang, dan ketika bertemu dengan orang-orang itulah kemudian ujian yang lain datang gitu ya. Jadi sama kayak kita ya, kalau misalnya setelah ngelahirin, datang orang-orang tamu, tamu banyak, terus nanya gitu, "Ih bayinya kecil ya?" "Iya loh." "Sesar apa normal?" "Iya loh." Banyaklah ya pertanyaannya. Sama nih, Maryam juga sama kira-kira seperti itu. Nah kemudian, di saat itulah, apa, mukjizat pertama ya dari Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa itu, apa tuh namanya, mengkonfirmasi gitu, bikin konferensi pers langsung dari Nabi Isanya sendiri gitu ya. Nah yang saya highlight ini adalah sebenarnya, apa ya, statement bahwa Isa itu bukan putra Allah gitu ya, tapi, apa tuh namanya, sesungguhnya ini adalah hamba Allah. Nah, jadi sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi, Isa yang ngasih statement bahwa aku adalah Abdullah gitu ya. Jadi bukan anak Allah atau Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi harusnya kalau, apa ya, umat, apa, orang Kristen baca ini sebenarnya sudah selesai gitu ya. Eee, Statement ini harusnya sudah, selesai gitu ya, terhadap orang Kristen yang menuhankan, Isa gitu kan. Dia memberiku
kitab Injil. Jadi Allah yang memberikan aku kitab Injil dan Allah yang menjadikan aku seorang nabi gitu kan ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada gitu kan ya. Dan ini adalah sifat-sifat dari Nabi Isa gitu ya ketika berbicara saat masih kecil gitu. Terus terakhir adalah wafatnya Maryam ya. Nah, jadi ada satu buku yang mengatakan bahwa Maryam itu wafat 20 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Jadi kalau misalnya tadi di awal saya mengatakan Nabi Isa itu eh, apa eh, Maryam itu meninggal di umur 56 tahun dan itu adalah 20 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Jadi memang kira-kira Nabi Isa itu menjadi apa ya sebenarnya Nabi Isa itu sudah ngasih statement bahwa dia menjadi nabi itu dari bayi ya. Tapi sama Allah dikasih pembebanan jadiin rasul. Jadi apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu dipilih ya sama Allah untuk menjadi utusan Allah, tapi kalau rasul itu adalah dibebani tugas dakwah. Nah, kira-kira kapan sih Nabi Isa itu dibebani tugas dakwah, diangkat jadi rasul, itu di umur 30 tahun. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu udah jadi nabi dari lahir, tapi jadi rasulnya itu di umur 30 tahunan. Apa tuh namanya? Dan Nabi Isa itu tidak lama berdakwah gitu ya. Di karangan Yahudi ya, di karangan Bani Israel karena Bani Israel apa tuh namanya? eh ada apa tuh namanya Bani Israel tidak ingin gitu ya, tidak ingin Isa ini jadi tak tahu kisahnya Nabi Isa kan ya teman-teman ya tentang Hawariun gitu ya, tentang Yudas yang dikabarkan dia yang berkhianat kepada Isa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak lama umur Nabi Isa itu dan kemudian diangkat oleh Allah gitu ya ke langit. Jadi sekitar sekitar 2 sampai 5 tahun dan kemudian apa tuh namanya? eh, diangkat ke langit oleh Allah. Jadi Maryam ini tuh menyaksikan gitu ya, menyaksikan Maryam ini adalah ibu yang mendampingi Isa ketika Isa juga dizalimi oleh umatnya kira-kira apa tuh namanya dizalimi oleh Bani Israel itu sendiri. Jadi ini ibunya yang dizalimi, anaknya juga dizalimi kira-kira seperti itu. Apa tuh namanya dan Maryam wafat setelah 20 tahun ya. Kayaknya aku ada yang salah nih. Apa Maryam tuh 56 tahun kan ya. Kalau misalnya dia ngelahirin eh yang belum kita tahu itu Maryam tuh ngelahirin Isa umur berapa ya? Nah, itu nih yang belum ada nih riwayatnya. Jadi riwayat Maryam ini emang sangat terbatas ya teman-teman ya. Jadi apa tuh namanya? Tapi kalau Isa kira-kira jadi Rasul umur 30 tahunan itu tuh banyak ya riwayatnya yang membenarkan hal tersebut. Gitu. Nah, tinggal nyari kapan Maryam ini ngelahirin Isa. Nah, ini belum ada nih. Jadi tadi saya cabut dulu nih ya, kira-kira di range 56 tahun itu kira-kira ngelahirin Isanya di umur berapa dan kemudian apa tuh namanya relate nggak nih yang 56 tahun itu tadi begitu. Nah, begitu ya dari mulai lahir sampai kemudian wafat ya Maryam dan kemudian apa saja nih keistimewaan dari seorang Maryam gitu ya. Jadi ya Maryam memang beda ya sama perempuan lainnya. Mungkin dia memang satu-satunya perempuan ya yang diistimewakan oleh Allah dan tidak ada laki-laki yang seistimewa Maryam ya. Jadi emang Allah pengen ngasih tahu perempuan itu sangat amat istimewa bahkan dibandingkan dengan laki-laki dan gak ada laki-laki yang seistimewa Maryam gitu kan ya.
Terus, satu-satunya perempuan yang menjadi nama surat dalam Al-Qur'an, terus berasal dari keturunan yang terjaga dan ia dijaga oleh Allah, melahirkan putra pilihan dan berasal dari keluarga pilihan. Ia digolongkan dengan laki-laki dalam keistimewaannya. Nah, maksudnya adalah dia bisa, menjaga ya, bisa menjaga Baitul Maqdis bersama laki-laki lainnya gitu, bersama laki-laki yang lain. Terus ia di antara wanita terbaik sepanjang zaman, dan ia di antara perempuan yang dipilih Allah untuk menjalankan amanah besar ya. Menjalankan amanah besar salah satunya melahirkan seorang nabi ya, tanpa asuhan seorang ayah gitu ya. Jadi ini pure gitu ya, didikan seorang ibu gitu ya, kalau Nabi Isa ini. Seorang anak yang dinisbatkan kepada seorang ibu, yaitu Maryam ya. Jadi Isa itu dinisbatkan kepada seorang ibu, jadi Isa itu Isa bin Maryam ya. Itu satu-satunya tuh ya, binnya itu adalah seorang ibu gitu. Nah, apa saja hikmah ya untuk kita terhadap kisah dari Maryam ini? Yang pertama adalah menjaga kehormatan dirinya dan kesuciannya dari segala yang merusak hubungannya dengan Allah gitu ya. Nah, ini juga apa tuh namanya, kita nggak boleh terlena ya sama sekali dengan hal ini karena fitnah zina ini luar biasa ya. Hari ini kita suka nggak habis pikir gitu ya, ada kejadian macam-macam aneh-aneh gitu ya di lingkungan kita. Kok bisa gitu ya. Jangan sampai kok bisanya kita itu ngerasa kitanya aman gitu. Jadi kita harus terus meminta perlindungan kepada Allah gitu ya. Khawatir gitu ya setan tiba-tiba datang menggempur gitu ya keimanan kita dan merusak kehormatan kita gitu. Terus yang kedua adalah sabar dalam menjalankan segala perintah Allah gitu ya. Ya kalau kita lihat kehidupan Maryam mah satu kata ya, sabar banget ini Maryam gitu kan ya, seperti itu. Menjauhi larangannya dan melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Jadi menjadi ibu itu adalah amanah gitu, amanah besar yang dibebankan kepada seorang perempuan. Ya modalnya salah satu yang modal utamanya itu adalah sabar, teman-teman. Terus yang ketiga itu adalah beribadah ya dengan sungguh-sungguh dan sabar melakukannya. Nah, ternyata ibadah juga ada 2 nih kata kuncinya ya, sabar sama mujahadah gitu ya. Karena kalau ibadah tidak bermujahadah, maka ya yang ada ibadah kita hancur ya, berantakan gitu ya. Sama kayak, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, ya nggak akan pernah kita bangun tahajud gitu ya. Jadi emang semuanya harus bermujahadah dan itulah yang dicontohkan oleh Maryam gitu. Terus Allah tidak membeda-bedakan hambanya dalam memberi pahala dan kasih sayang, laki-laki dan perempuan adalah sama ya. Jadi kasus Maryam ini, walaupun misalnya semua nabi laki-laki, tapi ada namanya Maryam yang sangat istimewa gitu kan. Ada namanya Hajar yang sangat istimewa dan nanti mungkin kita akan membaca lagi kisah-kisah perempuan yang istimewa gitu. Terus yang berikutnya adalah doa senjata yang paling ampuh untuk menjaga diri dari segala bisikan-bisikan makhluk yang tidak tampak dan tidak terlihat ya. Jadi, doa itu adalah kata kunci juga nih teman-teman ya. Ketika kita tidak bisa, apa ya, mengontrol gitu ya, misalnya pergaulan, anak-anak kita, maka doa adalah senjata paling ampuh gitu ya untuk, bisa, apa ya, meyakinkan diri kita untuk Allah selalu menjaga diri kita, suami kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah untuk menjadi terkenal tidak harus mengenalkan dirinya gitu kan ya. Semakin dia menyimpan dirinya untuk kehormatannya, semakin Allah kenalkan pada hakikat di dunia dan derajat yang lainnya. Ini mah Maryam banget ya. Dia tuh kayaknya introvert ya dong. Dia tuh orangnya sangat mengasingkan diri, tapi dari keterasingan itulah kemudian Allah, apa ya, Allah mengangkat namanya sangat tinggi gitu. Terus yang berikutnya adalah Allah akan selalu memberinya kemudahan kepada hambanya jika ia selalu berusaha dan berdoa. Nah kuncinya kemudahan itu datang dari ikhtiar dan doa. Jadi harus ada dua kayuhan
kayuhan pedal ini gitu ya, usaha sama doa gitu ya. Nggak boleh salah satunya saja. Terus sebagai orang tua, di antaranya ibu dapat mengantarkan anak menuju seluruh tangga kesuksesan karena pendidikan dan pengasuhan yang baik, insya Allah juga akan memberikan kebaikan pada generasinya. Ya ini tidak terbantahkan ya, siapa yang mendidik Isa itu ya Maryam itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mempelajari Isa gitu ya kan, dia itu luar biasa gitu ya. Dan memang tidak ada kabarnya juga ya Isa itu menikah. Jadi kayak emang Mmm, Nasrani itu emang gampang banget kepleset gitu ya untuk menuhankan Isa, karena Isa itu emang kayak Tuhan gitu ya, saking sempurnanya gitu ya. Terlebih, mukjizat Isa itu kan tabib ya, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati gitu kan, jadi kayak Tuhan banget gitu ya. Walaupun kalau dalam Al-Qur'an, Isa itu, kayak Isa itu makan, Isa itu minum, dan Isa itu membuang hajat. Sebenarnya itu kayak pengen memanusiakan Nabi Isa gitu ya, tapi dibantah gitu ya, ditutup gitu ya sama orang Nasrani, apa ya, perilaku Nabi Isa yang sangat manusiawi itu dengan kehebatan Nabi Isa yang memang hebat gitu ya. Jadi akhirnya mereka tergelincir akidahnya. Jadi kalau itu kita sandingkan sama Muhammad itu emang jadinya menarik sih. Kenapa kita itu punya sirah Nabi dan sirahnya lengkap. Kita tahu Nabi itu menikah, bercanda dengan istrinya. Itu kan memanusiakan Nabi banget ya. Dan kita jadinya yakin banget kalau Nabi Muhammad itu manusia gitu ya, Nabi. Terus mendidik Allah untuk selalu mengenal Allah karena mengenal Tuhan pertama kalinya akan selalu mengenal dalam setiap nafas dan langkahnya gitu ya. Jadi ini, apa tuh namanya, ya pernyataan Isa aja waktu bayi kayak gitu ya, betapa itu kayak didikan tauhid itu dari dalam kandungan sudah ditanamkan oleh Maryam, makanya pas lahir aja tuh Isa, mengatakan bahwa, "Saya adalah hamba Allah," gitu ya. Terus semakin kuat menjaga dirinya, semakin berhasil untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dan juga sukses menghadapi segala keburukan dunia. Jadi ini penting banget kita untuk menjaga diri kita sendiri gitu ya. Jadi yang pertama harus kita jaga adalah diri kita sendiri gitu kan ya. Apa tuh namanya? Dan kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan mampu menjaga yang lainnya begitu. Terus ifah ya, ifah menjaga dirinya dari yang tidak halal baginya, menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahram ya. Apa tuh namanya, ini alert banget ya, karena kejadian zina itu sekarang bukan sesuatu yang jauh dari kita gitu, tapi mungkin bisa jadi dekat banget sama diri kita gitu ya, soal zina ini gitu ya. Tiba-tiba kaget aja, hah? Misalnya, oh teman kantor ternyata misalnya kayak gitu, atau misalnya oh ternyata astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, dan lain sebagainya. Pokoknya hari-hari ini kita akan sering banget dibuat kaget gitu ya dengan perilaku-perilaku orang-orang yang menurut kita itu dekat dengan kita, begitu. Nah, selanjutnya adalah apa yang bisa kita contoh ya dari Maryam gitu ya. Membenarkan kalimat Allah dan apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita itu adalah yang terbaik gitu kan. Terus mampu mendidik anaknya dengan baik, terus ketabahannya membawa kebesaran dirinya, kehormatan yang dijaga membawa kepada kemuliaan yang tinggi, terus lingkungan yang baik akan mempengaruhi pengaruh yang baik dan dapat menciptakan generasi dan keturunan yang baik pula. Terus menjaga keturunan dan memilih pasangan yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Terus kesabaran akan membawa pada kemuliaan dan kesuksesan. Selanjutnya, keinginan manusia belum tentu keinginan Allah. Maka memasrahkan diri kepada kehendak Allah akan menjadikan pilihan yang terbaik, gitu kan. Jadi, eh, kita pengen A, ternyata Allah nentuin B, gitu ya. Maka kita tawakal sama Allah dan lanjutkanlah gitu ya ketentuan yang Allah berikan itu dengan baik, gitu. Terus, ketaatan, tawakal, ikhlas, dan berbaik sangka merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya, optimisme akan selalu tumbuh jika ia selalu melihat jika ia selalu melihat kesuksesan orang lain, namun keyakinan akan Tuhan akan
menumbuhkan optimisme yang terus-menerus. Jadi kita boleh ngelihat kesuksesan orang lain untuk menumbuhkan, tapi yakin sama Allah itu menumbuhkan optimisme yang lebih kontinu gitu kan ya, lebih berkesinambungan. Contohnya adalah ya Zakaria gitu ya, ketika ngelihat Maryam, oh ternyata Maryam dikasih makanan ya, sesuatu yang mustahil itu Allah mah bisa dengan mudah, maka kemudian itu membangkitkan optimisme buat Zakaria untuk berdoa kepada Allah dikaruniai keturunan. Terus untuk sukses tidak cukup dengan bekerja, tetapi dengan bertakwa dan selalu berdoa. Jadi di sini 3 nih ya, jadinya kata kunci sukses, kerja, takwa, dan berdoa. Terus tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin di dunia karena kuasa Allah yang paling nyata, maka selalu berserah diri kepada Allah. Nah, yang terakhir harus kita tanamkan ya baik-baik dalam diri kita sendiri maupun keluarga kita bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah di dunia ini gitu kan ya. Makanya teruslah kemudian bergantung kepada Allah dan mengharapkan apa tuh namanya keajaiban gitu ya. Kalau misalnya kita lagi perlu benar keajaiban ya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya bagi Allah kalau Allah menghendaki. Nah, yang terakhir adalah jadi teman-teman, kenapa kita harus ke Al-Aqsa gitu ya. Salah satu alasannya adalah kita pengen berziarah kepada perempuan suci penghuni surga yang satu ini yaitu Maryam. Jadi since kita misalnya mengidolai Maryam, jadikan Maryam sebagai teladan, jadikan Maryam sebagai role model, maka kemudian kita jadi punya alasan lain gitu ya. Kenapa kita harus ke Baitul Maqdis gitu ya. Selain Baitul Maqdis merupakan tempat yang Allah berkahi ya, satu di antara 3 tempat yang harus kita kunjungi sebelum kita meninggal gitu ya, Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa ini ya, Palestine, Yerusalem. Dan mungkin ya buat kita gitu yang udah baca Sirah Maryam, habis itu kita baca tentang Maryam, kemudian kayak kita jatuh cinta sama Maryam, terus kemudian kita apa ya namanya, mengidolakan Maryam gitu kan ya, maka ini bisa jadi alasan gitu ya, kenapa kita harus ke Al-Aqsa gitu kan ya. Nah, apa tuh namanya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, di sana itu ada mihrab Maryam yang masih terpelihara karena yang Baitul Maqdis itu bangunan yang terpelihara gitu ya sampai hari ini, yang walaupun apa ya, akan, ingin dihancurkan ya oleh Zionis ya. Nah, apa tuh namanya, jadi di mana sih Masjidil Aqsa itu ya, jadi sebenarnya seluruh seluruh kawasan itu baik, apa tuh namanya, baik Dome of Rock, baik, masjid-masjid yang lain. Jadi sebenarnya Baitul Maqdis itu kayak sebuah kawasan gitu ya, sebuah kawasan yang beberapanya itu ada masjid-masjid gitu, ada Masjid Umar, ada Masjid Dome of the Rock, ada dan lain sebagainya, dan semua zona itu adalah Baitul Maqdis. Jadi jangan juga terkecoh gitu ya sama berita-berita hari ini yang, "Oh itu sih bukan Al-Aqsa tuh," gitu ya, "itu mah, justru, masjid buatan Yahudi." Enggak. Jadi semua kawasan itu Baitul Maqdis. Jadi semua Yerusalem itu adalah, Baitul Maqdis yang apa tuh namanya, harusnya, di bawah kekuasaan, Palestine dan banyak banget gitu ya, apa tuh namanya, sejarah gitu ya, sejarah umat Islam terkait sama Palestina ini. Nah, sekarang Yerusalem itu di bawah kekuasaan Israel, memang direbut ya sama Israel dan kemudian, apa tuh namanya, direbut sama Israel udah 76 tahun lamanya, sehingga nah, dan apa ya, di apakah ada kegiatan agama di sana? Ya ada, tapi kalau buat muslim tuh dibatasi gitu ya. Jadi di sana ada kegiatan 3 agama ya, karena di Palestina juga banyak ya, Nasrani gitu kan ya, Yahudi maupun muslim. Jadi, apa tuh namanya, kalau ditanya ya, kapan sih, apa tuh namanya,
tiga agama itu bersatu dan rukun dan toleransi, yaitu zaman Umar, zaman ketika Islam menguasai Palestina. Nah, tapi since yang menguasai Palestina itu bukan Muslim, maka kejadiannya hari ini seperti ini. Ya. Jadi bukan cuma yang digangguin Muslim, tapi sebenarnya Nasrani juga digangguin, gitu ya. Apa seperti itu ya. Jadi apa tuh namanya? Dan teman-teman harus yakin juga gitu ya, kalau misalnya Palestina nanti dikuasai lagi sama Muslim ya, maka Muslim akan berlaku sangat adil terhadap dua agama lain yang berada di Palestina. Karena itu terbukti ya, zaman Umar menguasai Palestina, maka semua hidup rukun ya, tiga agama itu hidup rukun di Palestina, beribadah dengan nyaman dan lain sebagainya gitu kan ya. Kita juga tadi lagi mempelajari Maryam ya sebagai, kalau di Nasrani namanya Bunda Maria ya. Dulu Mas Banu pengen namain anaknya Maria, Mary, Mary, Mary gitu. Kebetulan Desember pula lahirnya kan, Mary aja gitu. Karena sebenarnya sama tuh ya akarnya gitu ya. Apa tuh namanya seperti itu gitu kan. Itu juga asal-usulnya Bunda Mary juga dari Palestina gitu kan ya. Itu asal-usulnya Nabi Isa dan tumbuhnya Nasrani saat itu. Tapi kenapa kemudian Nasrani itu malah lebih dekat ya sama Yahudi, bukan sama Muslim. Nah, itu di Al-Qur'an juga ada, teman-teman ya, di Al-Qur'an juga ada kenapa mereka lebih seperti bersekutu gitu ya. Itu di Al-Qur'an juga sudah ada statementnya. Terus kemudian kalau teman-teman nonton atau baca buku Da Vinci Code, nah teman-teman juga akan ngebuka tuh ya misteri kenapa mereka tuh seperti bersahabat atau bersaudara, karena memang memang apa? Memang akar mereka sama ya. Apa tuh namanya? Dan ternyata kalau di Da Vinci Code itu kan lebih ekstrim lagi ya, kalau Kristen itu ya agama buatan Yahudi juga gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja itu ya. Dan saya mah percaya sih sama si Da Vinci Code itu. Apa namanya? Bahwa Isa itu jadi Tuhan berdasarkan kesepakatan para pendeta dan sebagainya. Jadi Isa itu diangkat Tuhan hasil rapat gitu ya. Seperti itu, karena di Yahudi nggak ada tuh Isa tuh Tuhan kayak gitulah. Eh gitu mungkin ya teman-teman. Jadi pesannya ya sama gitu ya, jangan pernah putus mendoakan Palestina. Karena banyak banget sejarah yang kita cintai itu lahir dari sana. Salah satunya adalah Bunda Maryam gitu ya, Bunda Maryam yang harusnya jadi role model ya, salah satu role model buat perempuan muslimah, bagaimana ketaatannya terhadap robnya dan bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya sehingga diapresiasi sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita bisa berziarah ya ke Baitul Maqdis dalam keadaan Palestina merdeka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi eh, ya suka ada yang kontroversi juga kan. Nggak usah ke Al-Aqsa hari ini, soalnya kita kalau ke Al-Aqsa bayar visanya ke Israel. Emang betul gitu ya, emang betul. Tapi sebenarnya kalau kita nanya ke orang Palestina, kita boleh nggak sih ke Masjidil Aqsa? Orang Palestina sangat senang karena kita akan mewakili dia untuk ke Masjidil Aqsa. Sementara orang Palestina, terutama orang Gaza kan susah banget buat ke Masjidil Aqsa. Jadi kita mewakili orang Gaza gitu ya. Nah, kita diwakili sama orang Gaza buat ngelawan Israel. Nah, kita juga bisa mewakili orang Gaza untuk bisa sholat di Baitul Maqdis. Jadi memakmurkan Baitul Maqdis karena hari ini hampir sedikit banget gitu ya orang Muslim yang sholat gitu ya di Baitul Maqdis karena dibatasi. Sementara Yahudi bebas, Nasrani bebas gitu ya untuk melakukan ibadah di sana begitu. Sekian ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini cuma permukaan aja, mudah-mudahan bisa nge apa ya, nge-trigger gitu ya teman-teman untuk apa ya, bisa coba deh. Kalau saya emang jatuh cinta sama surat Maryam, awalnya tuh sama suratnya sih, karena suratnya itu sangat indah menurut saya. Dan kemudian nanti kita akan jatuh cinta sama Maryamnya itu sendiri gitu.
Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata sudah zuhur.